Halo bosku, apa aja review di sini? Kali ini apa aja review pengen berbagi tips ya. Gimana caranya head unit atau double din atau TV mobil ini itu punya umur yang lebih lama, bisa lebih awet. Gimana sih cara-caranya gitu. Terus apa aja yang perlu kita hindari dan apa aja yang perlu kita lakuin biar umur dari head unit ini itu akan lebih awet ya bosku ya. Simak tip-tipsnya ini ala apa aja review. Oke bosku, langsung aja nggak usah lama-lama ya. Check it out. Tonton video ini sampai akhir, biar bosku nggak gagal paham ya dan dapet ilmunya. Yups, bosku, seperti yang kita tahu ya, TV mobil di generasi sekarang ini itu sudah lebih modern. Jadi tipe-tipe TV mobil yang pakai DVD, tipe-tipe TV mobil dulu yang layarnya kecil, layar dengan LCD itu sudah mulai ditinggalkan ya bosku ya. Kalau sekarang itu TV mobil itu sudah canggih-canggih. Mau dari segi yang istilahnya MP5-nya atau kita sebut deckless, atau dari yang sekarang terbaru itu sudah keluar TV mobil tipe Android. Jadi sistem Androidnya sudah ada di dalam mobil. Nah, semua itu bosku, itu mau sistem audio atau sistem TV-nya itu ada maintenance-nya. Apapun bentuknya ya bosku ya, mobil, alat elektronik. Kalau kita kepengen lebih awet itu ada cara perlakuannya. Jadi kita nggak bisa asal-asalan. Kenapa? Kita kan kepengen ya kalau setiap beli barang itu umurnya itu awet. Nah kadang kita suka ditanya, gimana sih bang? Saya kepengen beli TV ini nih, tapi gimana dengan awet nggak nih barangnya? Bagus nggak nih barangnya? Semua itu sebetulnya relatif ya bosku ya. Tergantung dari gimana cara kita memperlakukan barang itu sendiri gitu bosku. Kita anggap mobil lah gitu bosku, kalau kita jarang ganti oli, kita makainya semaunya, makainya kasar, itu juga usianya juga tidak akan lama ya, pasti akan rusak. Sama seperti TV mobil ini bosku atau head unit ini. Kalau kita tahu cara perlakuannya, kalau kita tahu cara perawatannya, insya Allah umurnya itu akan lebih lama gitu. Nah yang saya kasih tips-tipsnya di sini itu terutama untuk di tahun 2023 ini ya, untuk tipe-tipe, karena sekarang sudah model TV itu mau yang murah, mau yang bagus, mau yang mahal, itu sudah tipenya MP5 yang memakai pemutar flash disk seperti ini untuk memutar video, ada bluetoothnya, atau juga untuk sistem TV mobil Android. Nah yang pertama adalah yang perlu kita lakuin ya bosku ya, yang paling mendasar itu selalu jaga kebersihan dari kabin mobil ya bosku ya. Kenapa menjaga kebersihan kabin mobil itu penting? Kalau mobil itu kita kondisinya kotor, banyak debu, banyak apa, itu pasti debu akan bisa menempel ya bosku, terutama bisa menempel di lubang flash disk ini. Kemudian dia juga bisa menempel di mic-nya ini, di layarnya ini. Nah karena kebanyakan untuk TV-TV model sekarang itu mereka sudah menggunakan layarnya itu tidak seperti zaman dulu ya bosku. Kalau zaman dulu itu layar touchscreen-nya itu masih jadi satu gitu bosku. Jadi kalau kita mau mengoperasikan gitu, kita harus pakai kuku biasanya tuh, agak susah gitu. Kalau sekarang sudah smooth ya bosku ya, kita tinggal sentuh-sentuh sedikit, nah dia sudah langsung aktif. Jadi kebersihan kabin itu juga penting ya bosku, untuk menjaga double din ini lebih awet. Oke, itu yang pertama ya bosku ya. Yang kedua bosku, kalau bosku misalkan ada media flash disk seperti ini di dalam mobil ya, flash disk seperti ini, usahakan ya bosku ya, terutama ini untuk double din atau TV mobil yang tipenya itu MP5 player. Kalau tidak digunakan, flash disk ini itu lebih baik dicabut ya bosku dari lubang pemutarnya, dari lubang flash disknya ini. Kenapa? Tipe-tipe MP5 sekarang itu kebanyakan itu IC power itu untuk yang menghidupkan double din ini ya bosku ya, itu jadi satu dengan IC media yang untuk membaca isi dari flash disk ini. Jadi kalau flash disk ini tetap menancap di tempatnya, walaupun bosku sudah matikan TV-nya,
itu biasanya pada saat bosku ingin menghidupkan atau menstarter mobil itu, IC powernya itu akan terpantik ya bosku, dia akan langsung hidup untuk membaca isi dari flash disk. Nah itu akan menyebabkan TV ini itu mendapat hentakan dari pada saat kita starter mobil ya, karena dia langsung hidup. Jadi usahakan flash disk ini, kalau memang kita tidak ingin menyetel dari media flash disk ini, lebih baik flash disknya dicabut dan disimpan. Nanti kalau kita sudah hidup, kalau kita ingin menghidupkan flash disknya, baru kita masukkan ya bosku ya. Itu untuk flash disk ya bosku, itu untuk yang kedua. Oke, kita lanjut ya bosku ya. Untuk touchscreen. Nah sekarang touchscreen seperti yang saya jelaskan di awal ya bosku ya. Touchscreen untuk TV mobil generasi sekarang, mau yang MP5 player atau yang Android, itu layarnya itu kebanyakan itu sudah menggunakan kapasitif layar. Kapasitif layar itu apa sih bosku gitu? Kapasitif layar itu adalah antara layar touchscreen-nya dengan layar untuk menampilkan gambarnya itu sudah terpisah bosku. Jadi layar touchscreen ini terpisah layarnya sendiri. Keuntungan layar touchscreen yang kapasitif adalah semuanya itu tombol-tombolnya itu tidak ada tombol bosku. Kalau zaman dulu masih ada tombol ya bosku, tombol volume, tombol power, itu masih ada tombol. Kalau sekarang seperti kayak HP itu fingerprint in display gitu bosku. Jadi tombol-tombol fungsinya itu sudah ada di layarnya. Makanya layarnya itu touchscreen-nya lebih enak, lebih smooth, lebih mudah digunakan gitu bosku. Nah usahakan kalau kita sedang menyetel, terutama ini untuk yang Android ya. Kalau Android itu butuh loading bosku. Jadi pada saat kita misalkan masuk menu tertentu, begitu dia butuh loading, tidak perlu menekan layar touchscreen itu terlalu keras ya bosku ya. Jadi cukup dengan sentuhan-sentuhan saja, dia sudah akan langsung beroperasi. Jadi tidak perlu, kadang dia sedang loading seperti ini, contohnya kita paksa terus seperti itu. Nah itu akan berakibat merusak layar touchscreen-nya ya bosku ya. Jadi usahakan untuk menyentuh layar touchscreen-nya itu sedang-sedang saja, tidak perlu terlalu banyak tekanan. Nah itu akan berpengaruh ke awetan dari layar touchscreen-nya gitu bosku. Kemudian yang ketiga bosku, ini juga biasanya sepele tapi banyak dilakuin ya sama pengguna mobil. Usahakan jika kita parkir, kita sedang keluar gitu, kalau di mall kebanyakan memang kita di basement itu aman ya bosku. Biasanya kalau di luar ruangan ya, usahakan pada saat kita parkir itu kita cari tempat yang teduh bosku. Kenapa kita harus cari tempat yang teduh? Kita tahu ya bosku, elektronik itu pada saat dia beroperasi itu dia pasti akan mengeluarkan hawa panas ya bosku ya, akan hangat gitu ya bosku ya. Nah kalau kita parkir di tempat panas, biasanya panas matahari itu akan langsung masuk, akan mengenai sistem head unit ini ya bosku ya, karena dia berada di tengah seperti ini. Kalau dia terlalu panas, kita ibaratkan gampangannya itu kayak kalkulator, layar kalkulator itu bosku, layar digitalnya itu kalau terlalu panas dia akan blank. Nah itu juga berlaku buat head unit ini untuk keawetan layarnya itu ya bosku ya. Makanya kadang-kadang suka ada tuh mobil yang ditaruh di tempat yang terlalu panas, itu pada saat kita mau menghidupkannya, menyetelnya itu akan terjadi malfungsi pada layarnya itu lama-lama mengecil atau layarnya itu cacat seperti itu. Nah itu juga biasanya dari perlakuan kita memarkir mobil ya bosku ya. Jadi parkir mobil itu juga penting ya bosku. Usahakan kita cari di tempat yang lebih teduh biar dia itu tidak terkena panas matahari secara langsung. Kalau seandainya kita waduh susah nih bang kalau dapet tempat parkir, karena misalkan saya tinggal di kota nih bang, di situ kan rame gitu, jadi mau nggak mau kita parkir ya seadanya seperti itu, dapatnya tempat ya kepanasan gitu mobilnya. Kita usahakan kalau misalkan kita parkir di tempat yang seperti itu, kalau di mobil itu ada tisu, ada apapun yang bisa untuk menutup bagian atas dashboard ini ya, yang kena ke head unit, itu kita taruh ya bosku ya, biar panas matahari tidak langsung mengenai si TV mobil ini. Jadi TV mobil ini itu tidak overheat, karena pada saat sudah terlalu panas hawanya itu mobil sudah kepanasan, TV-nya itu juga sudah kepanasan, ditambah lagi pada saat kita jalan kita setel gitu dia bertambah panas gitu ya bosku ya. Jadi dia istilahnya overheat gitu, terlalu panas. Jadi usahakan kalau parkir itu kita cari tempat yang teduh ya bosku ya.
Itu untuk yang ketiga ya bosku ya. Lanjut yang keempat ya bosku ya. Untuk perawatan yang keempat itu kayak apa sih, gimana sih memperlakukan si head unit ini. Kalau kita sedang menyetel musik ya bosku ya, menyetel audio mobil, di sistem volumenya itu kan biasanya dia akan ada sistem volumenya dari mulai 0 sampai maksimal ya bosku ya. Usahakan ya bosku ya, kalau kita menyetel audio, volumenya itu jangan sampai maksimal. Wah, sampai mentok nih karena kepengen suaranya kenceng banget. Nah, itu usahakan jangan sampai maksimal. Alasannya kenapa? Karena IC dari kita menyebutnya IC stereo, IC suaranya dari si head unit itu, mau MP5 ataupun mau dari sistem Android, itu IC suaranya itu sudah kebanyakan itu jadi satu bosku dengan IC powernya. Kalau kita maksimalkan dia akan bekerja sangat keras. Bosku nanti boleh coba kalau misalkan menyetel TV ini yang Android atau MP5, kalau volumenya mendekati maksimal itu kondisi head unitnya akan terasa lebih panas ya bosku ya. Sama seperti sistem mobil, kalau di kilometer itu pasti setiap mobil masing-masing itu ada yang kilometernya sampai 200, 180. Nah, kita nggak mungkin kan memacu mobil itu sampai batas mentoknya. Nah, saran saya kalau ingin menyetel sistem dari head unit ini, volume itu cukup secukupnya bosku. Jadi volume itu cukup maksimal di tengah atau lebih rendah. Jadi IC suara itu tidak dipaksa untuk mengeluarkan power yang berlebih ya bosku ya. Kemudian yang paling penting bosku, dan biasanya ini yang paling banyak menyebabkan sistem head unit itu cepat rusak. Nah, apa sih? Yang terakhir adalah usahakan bosku, pada saat bosku ingin menstarter mobil atau menghidupkan mobil, sistem audio itu dalam keadaan mati. Jadi kita matikan dulu bosku. Setelah sistem audio mati, baru kita starter mobilnya. Setelah mesin hidup, baru kita hidupkan head unitnya. Alasannya kenapa bosku? Alasannya adalah pada saat kita menstarter mobil, semua daya aki itu akan diarahkan ke sistem roda gila mobil untuk menghidupkan mesin. Nah, di situ beban aki itu akan sangat berat karena harus menghidupkan mesin ya. Otomatis voltase dari aki itu akan turun. Sedangkan perangkat elektronik secara umum itu, perangkat elektronik itu harus mendapatkan suplai voltase yang stabil. Makanya dari itu kenapa kalau bosku sedang menstarter dia dalam keadaan hidup, dia pasti akan reset bosku. Itu berlaku untuk MP5 ataupun Android. Ya kan gitu ya. Usahakan perlakuan ini juga berlaku pada saat kita ingin mematikan mesin kendaraan. Jadi kalau bosku habis jalan seperti itu, terus kondisi sistem audio masih hidup, pada saat kita mau mematikan mesin, matikan dulu head unitnya. Setelah dimatikan baru kita matikan mesin. Perlakuannya hampir sama seperti kalau bosku itu menyalakan lampu mobil ya. Kita kalau menyalakan lampu mobil itu pertama kali pasti yang kita hidupkan mesin terlebih dahulu. Pada saat kita mau mematikan lampu, mesin mati terlebih dahulu, baru lampu mobil yang mati. Perlakuannya sama ya bosku ya. Nah, ini yang paling krusial. Jadi kalau ini lebih ke kebiasaan kita menggunakan mobil ya bosku ya. Kalau bosku terbiasa untuk melakukan seperti itu, biasanya pasti akan sudah terbiasa untuk selalu mematikan sistem audio sebelum menghidupkan mesin. Jadi ini krusial bosku. Usahakan kalau bosku sudah mulai sudah punya habit semuanya itu bergantung dari kontak mobil, kita langsung matikan sistem audio hidup. Mau sebagus dan semahal apapun head unitnya, TV-nya, biasanya umurnya akan tidak lama. Kenapa? Karena IC power dari head unit itu sendiri akan selalu terkena hentakan dari pada saat si bosku menstarter mobil. Itu umurnya lama-lama akan jebol ya bosku ya. Indikasinya adalah head unit suka hidup atau mati sendiri, atau kadang sedang menyetel itu tiba-tiba mati sendiri dan lama-lama dia akan mati total. Oke bosku, nah itu berlaku untuk MP5 ataupun Android. Nah kemudian ini ada tambahan ya bosku ya. Kalau untuk sistem Android mobil ya, contohnya seperti ini yang saya gunakan ini sudah pakai Android 7 in.
Biasanya Android itu walaupun sudah kita matikan dari sistem head unitnya, dari saklarnya, dari tombolnya ini, pada saat kita melakukan kontak ACC, dia itu akan langsung hidup. Nah, otomatis bosku bertanya, kalau TV saya walaupun sudah dimatikan, tapi kalau pada saat ACC itu biasanya hidup, terus gimana tuh? Nggak bisa dimatiin dong? Oke, itu ada solusinya bosku. Seandainya si bosku mendapatkan head unit yang tipenya seperti itu, karena ada tipe head unit yang bagus itu sudah dimatikan, dia tidak akan hidup lagi pada saat di ACC. Nah, solusinya adalah pada saat penginstalasian, saya sarankan bosku minta kepada instalaturnya itu untuk menambahkan sistem saklar tambahan. Jadi saklar tambahan itu digunakan untuk menghidupkan dan mematikan head unit ini. Itu boleh ya bosku ya, untuk kasus-kasus yang Androidnya, terutama Android nih bosku. Kalau MP5 itu kebanyakan tidak terjadi seperti itu selama MP5 nya masih normal. Kalau untuk Androidnya memang sebagian besar untuk yang merek-merek Cina itu, terutama yang harga menengah ke bawah itu, pada saat kita ACC walaupun sudah kita matikan, dia itu masih tetap hidup. Nah, solusinya mintalah kepada instalator untuk menambahkan sistem saklar tambahan. Contohnya seperti ini ya bosku ya, seperti ini. Nah, di sini saya tambahkan saklar tambahan, mau yang langsung modelnya itu bisa terpasang seperti ini, atau mau saklar-saklar biasa itu nggak masalah ya bosku ya. Jadi kalau kita matikan dari sini, itu bisa kita matikan ya bosku ya, dia akan mati. Nah, pada saat kita kunci mau di ACC atau mau sampai on, mau mobil itu di starter ya bosku ya, contohnya ini mobil saya start ya, sistem audio tetap akan mati selama saklar ini belum kita hidupkan ya bosku ya. Oke, tips-tipsnya merawatnya sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat bosku ya. Jadi yang punya head unit mobil itu jadi paham, oh ternyata memperlakukan head unit itu seperti ini. Mudah-mudahan head unitnya jadi lebih awet. Nah, kembali lagi, tips ini saya berikan itu mudah-mudahan si bosku yang ingin menjalankan, insya Allah head unitnya akan lebih awet. Tapi kalau yang tetap pada habit kebiasaannya memperlakukan head unit itu istilahnya asal-asalan, kembali lagi pilihannya saya balikin ke bosku semua ya. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.